بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itu adalah ayat yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Jadi kita akan membahas tentang perjalanan spiritual Rasulullah atau perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita bahas tentang ini? Ini menurut aku adalah sesuatu hal yang Masya Allah sekali. Setelah aku pelajarin, sebenarnya masih kurang banget sih, tapi ya nggak apa-apa. Yang aku tahu aja gitu ya. Sebelum aku jelasin lebih jauh lagi, sebenarnya nggak terlalu jauh ya, karena aku juga belum terlalu gimana-gimana. Aku belajar ini atau aku mencari informasi mengenai perjalanan Rasulullah ini di YouTube Ustadz Khalid Basalamah. Oke, langsung aja. Kenapa aku sangat excited banget, karena di sini benar-benar Masya Allahnya Allah menunjukkan kekuasaan Allah itu tuh bener-bener gak ada tandingannya. Pertama, kita bahas tentang Isra. Isra itu apa? Ternyata Isra itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah SAW terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan burak. Burak itu adalah salah satu hewan yang kayak mirip katanya dengan kuda, tapi memiliki sayap. Warnanya katanya warna putih. Aku di sini pakai referensi ya, jadi kita baca referensinya karena aku nggak bisa kalau misalkan aku ngejelasin tanpa referensi, takut salah gitu. Next, apa itu Mi'raj? Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Teman-teman pasti udah sering dengar tentang langit ketujuh. Jadi, ketika Rasulullah melakukan perjalanan ini, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, beliau melewati langit pertama sampai langit ketujuh dan sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi, setiap langit Rasulullah selalu bertemu dengan para nabi-nabi. Siapa-siapa nabi yang ditemui Rasulullah pada saat itu. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu baru Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Di sini dijelaskan bahwa nggak disebutkan spesifik ya, apakah Rasulullah melihat Allah secara langsung atau gimana gitu. Tapi yang dikatakan sama Ustadz Khalid, Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu di atas cahaya. Berarti kalau kita lihat cahaya itu kita nggak bisa nih, itu kayak silau banget gitu loh. Apalagi kalau misalkan Allah nih, kita kalau Rasulullah udah mengatakan cahaya di atas cahaya, berarti kayak nggak bisa, mesti mata kita sebagai manusia tuh nggak bisa ngelihat langsung gitu. Jadi kita bisa memprediksikan bahwa belum ada satupun manusia yang bisa melihat Allah secara langsung. Nah, dari perjalanan spiritual Rasulullah ini, dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah, dalam satu malam ini Rasulullah mendapatkan wahyu untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang sekarang kita laksanakan. Sebenarnya di awal dijelaskan bahwa Allah menyuruh Rasulullah melakukan 50 kali dalam sehari. Bayangin aja gitu loh, kita disuruh 50 kali melakukan sholat. Ketika Rasulullah ingin kembali dan kemudian bertemu dengan Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah bahwa itu katanya terlalu banyak kalau 50. Jadi Rasulullah kembali lagi ke Sidratul Muntaha, minta ke Allah diringankan lagi, dan ternyata Allah memberikan 5 kali sehari. Dan ketika Rasulullah turun lagi dan ketemu dengan Nabi Musa lagi, Nabi Musa katanya
pada saat itu juga masih mengatakan bahwa 5 itu masih banyak. Tapi Rasulullah mengatakan kepada Nabi Musa bahwa aku udah berkali-kali meminta kepada Tuhanku, aku udah kayak bernegosiasi, anggaplah kayak gitu ya kan, meminta kekurangan gitu, maksudnya kayak pengertian gitu. Aku malu lah gitu kalau minta-minta terus. 5 ini itu udah sebuah keringanan yang masya Allah gitu loh. Untuk teman-teman, aku ngebaca salah satu postingan dari Teh Konit, salah satu influencer yang aku ikutin udah dari lama. Aku bacain ya. Sholat seharusnya tak menjadi beban. Berbahagialah diizinkannya kita berdialog langsung dengan Allah. Berkirim salam dengan Rasulullah 5 kali sehari. Kalian merinding gak sih kalau misalnya ngebahas ini? Kita bisa mengambil kesimpulan gitu loh, kayak Allah tuh ngasih kita kesempatan, Allah ngasih kita melalui sholat 5 waktu untuk ngobrol langsung gitu ke Allah. Kalau misalkan Allah nggak ngasih kita, nggak memerintahkan Rasulullah menyampaikan wahyu ini, yaitu sholat 5 waktu kepada kita semua, bagaimana caranya kita berkomunikasi, bagaimana caranya kita menyampaikan keluh kesah kita, bagaimana caranya kita berterima kasih ke Allah, bagaimana caranya kita menyampaikan langsung ke Allah kalau ya Allah aku lagi seperti ini, ya Allah terima kasih, ya Allah sepertinya seperti ini. Kalau nggak ada yang namanya sholat, karena sholat 5 waktu itu adalah cara kita berkomunikasi langsung ke Allah. Kita mau nyampain apa aja ke Allah tuh di sholat itu. Sebenarnya bukan cuma sholat 5 waktu aja, sholat sunnah yang lain juga kita bisa menyampaikan apapun yang kita pengen sampaikan. Tapi yang the point here is sholat 5 waktu, karena itu adalah sebuah kewajiban. Perlu garis bawahi juga ya, yang menjadi poin aku di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sama. Kenapa Rasulullah tuh harus dibawa dulu ke Masjidil Aqsa gitu? Kenapa Rasulullah nggak langsung dari Masjidil Haram terus langsung naik ke langit ke-7, langsung naik ke Sidratul Muntaha, ketemu langsung sama Allah? Kenapa harus ke Aqsa dulu? Nah, kata Ustadz Khalid Basalamah bahwa di sini ada pesan ilahi bahwa Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang harus kita jaga. Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang diberkahi sekelilingnya. Jadi tempat ini adalah tempat yang berkah. Dan Rasulullah ketika ditanya nih sama istri beliau, yaitu Maimunah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, katakan kepada kami tentang Masjidil Aqsa. Rasulullah berkata bahwa sholatlah di Masjidil Aqsa. Kemudian pada saat itu Maimunah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana jika kami tidak bisa pergi ke Masjidil Aqsa langsung? Terus Rasulullah mengatakan bahwa kalau tidak bisa, maka terangilah Masjidil Aqsa itu. Katanya orang-orang dulu menerangi Masjidil Aqsa itu dengan menyumbang minyak zaitun, kemudian ditaruhilah sumbu dan kemudian dinyalain gitu. Nah, dari sini juga kita bisa belajar nih, kalau kita nggak bisa langsung datang ke Masjidil Aqsa, kita bisa menyumbang untuk pembangunan Masjidil Aqsa, perbaikan Masjidil Aqsa, terus hal-hal yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa, biar kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang bisa sholat di sana, bisa menjadi bagian dari Masjidil Aqsa, yang dimana katanya ketika kita sholat di Masjidil Aqsa, kata Rasulullah, ini katanya doa dari Nabi Sulaiman ya. Pada saat itu Nabi Sulaiman ketika selesai merenovasi Masjidil Aqsa, beliau meminta 3 hal. Salah satunya yang beliau minta adalah jangan ada seseorang yang sholat di Masjidil Aqsa ini kecuali mereka diampuni dosanya dan kembali suci seperti pertama kali mereka keluar dari rahim. Kayak misalnya kita sholat di Masjidil Aqsa 2 rakaat sunnah maupun wajib, kita akan diampuni dosanya dan kembali suci seperti bayi gitu. Masya Allah keutamaannya yang kita tahu ya, bahwa ternyata hal ini juga tuh kita bisa dapatin ketika kita haji. Tapi kalian tahu juga gak sih kalau kita haji itu tuh penuh effort, bukan cuma dari fisik tapi juga dari finansial dan juga pasti dari undangannya Allah langsung. Karena kalau Allah nggak ngundang, kita punya uang, kita punya kekuatan fisik, mental, tapi kalau Allah nggak ngundang ya kita nggak bisa. Jadi ya berdoa aja gitu. Oke teman-teman, kayaknya seperti itu dulu penjelasan aku yang
Ini sebenarnya aku dikejar sama timer nih, jadi kayak agak-agak belepotan juga ngomongnya, tapi nggak apa-apa, semoga aja penjelasan ini bisa dipahami. Nanti kalau misalkan teman-teman masih kurang pengetahuan dari apa yang aku sampaikan ini, atau kayak apaan sih, bingung nih nontonnya, nggak jelas banget penjelasannya, nah teman-teman bisa langsung ngedengerin ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Cari aja itu tentang Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, kalau teman-teman mau tahu tentang sejarah Palestina juga, teman-teman bisa ngelihat postingan Ustadz Felix. Jadi kebetulan aku juga lagi belajar tentang Palestina. Aduh, ini sebenarnya kayak dari mana aja sih kamu? Orang tuh udah sampai ke puncak, kamu masih di bawah belajarnya. Tapi it's okay, ya kan? Gak ada yang terlambat selama kita mau belajar. Dan kebetulan juga penjelasan tentang Palestina ini berkaitan dengan Isra Mi'raj. Ada kaitannya sedikit gitu. Jadi teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf atas hal-hal yang nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.